Baik-baik semua malam hari ini? Haleluya, baik-baik semua ya. Kita akan buka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Ibrani 12, ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan bersama amin. Masih satu orang ya. Saya kasih kesempatan 30 menit lagi. Haleluya. Nanti tiba-tiba sudah ketemu sudah, amin. Demikian firman Tuhan, begitu selesai khotbahnya. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama ya. Demikian bunyinya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sekali lagi saya akan bacakan demikian bunyinya ya. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Bapak Ibu, kalau kita membaca, kita sebagai orang percaya ini diumpamakan seperti orang yang sedang berlomba. Berlomba untuk sebuah perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Mau tidak mau, begitu Bapak Ibu menjadi orang percaya, kita ada di tengah-tengah gelanggang perlombaan. Amin. Suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita ini sementara ada di dalam sebuah perlombaan untuk mencapai sebuah tujuan yang Allah janjikan untuk setiap kehidupan kita. Jadi kalau Allah sudah menjanjikan sesuatu untuk kita, begitu kita percaya, kita menerima janji itu, mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sebenarnya ada di dalam sebuah perlombaan untuk menuju sebuah tujuan yang Allah kehendaki. Tujuan itu nyata untuk kita semua. Amin. Nyata, bukannya Allah mempunyai tujuan lalu kemudian terserah kamu maumu seperti apa, tidak. Allah memiliki sebuah tujuan untuk kita semua, dan Allah menginginkan kita semua mencapai tujuan itu. Amin. Kita semua mencapai tujuan yang Allah kehendaki. Nah, karena kita ada dalam perlombaan, artinya kita ada dalam situasi di mana kita tidak bisa santai sebenarnya Bapak Ibu. Tidak bisa apa? Santai. Kalau namanya perlombaan ada yang santai, kalau pasti kalah ya, pasti tersingkir. Kalau ada dalam sebuah perlombaan itu perlu konsistensi, ya, perlu ketekunan. Yang seperti kita baca, hendaklah dia berlomba dengan tekun, dengan tekun. Tekun itu artinya secara terus-menerus, secara berkelangsungan, tidak ada jedanya. Ya, tidak ada apa? Jeda. Aku tak leren istirahat sik. Wah, dadi wong Kristen rasane loro kabeh awakmu ternyata. Tak leren dhisik. Tidak ada seperti itu Bapak Ibu. Artinya apa? Kita tekun setiap hari. Konsisten itu perlu. Saya mengikuti apa? Mungkin ada dari beberapa antara kita mengikuti MotoGP ya. Ada satu pembalap Indonesia yang masuk di Motor3. Wah, seneng saya lihatnya. Wah, setiap ada itu selalu cari. Wah. Tapi begitu nonton tuh wah, ikut tegang ya. Orang wah, kemarin tuh jatuh. Aduh, sayang sekali ya. Nah, yang dituntut adalah apa? Konsistensi. Terus-menerus, tekun. Apapun yang terjadi, tidak peduli itu hujan deras, dia dituntut untuk tetap konsisten, menjaga kecepatannya, menjaga performanya, apapun yang terjadi kalau mau jadi juara. Nah, ternyata Bapak Ibu, kita ini ada dalam situasi seperti itu, seolah-olah ya. Maksudnya diumpamakan kita itu ada dalam situasi itu. Mengikut Tuhan, kita itu perlu ketekunan. Perlu apa? Ketekunan. Jadi yang kalau saya bilang, capek saya rasanya jadi orang Kristen. Hari ini ngadepi A, sik rong mari lah kok ngadepi B. Sik rong mari ngadepi C. Wes rasane entek-entekan. Tak leren sik to Gusti, sik ambekan dhisik.
Rasanya seperti itu. Tapi kita dituntut untuk tekun ya, konsisten, terus-menerus. Apapun yang terjadi. Suka tidak suka, enak nggak enak, kita ini harus sadar bahwa kita ini sebenarnya ada di dalam sebuah perlombaan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di dalam perlombaan itu perlu ketekunan. Nah, kenapa kok orang itu tekunnya itu tidak selalu maksudnya begini, kenapa kok orang itu tidak bisa tekun? Kenapa tidak bisa konsisten? Kenapa kok tidak bisa secara terus-menerus? Kalau hari ini saya menggebu-gebu ikut Tuhan, saya menggebu-gebu berdoa, saya menggebu-gebu melayani, saya menggebu-gebu menyampaikan firman, saya menggebu-gebu menasihati satu dengan yang lain. Harusnya itu secara terus-menerus, tetapi kenapa kok kadang begitu saya tekun hari ini, cuman berlangsung seminggu berikutnya, rasa-rasen aku. Yo Bu, neng gereja, saya tahu lah aku rawe pot sian, masalahku jangan karuan akeh. Saya engkol wis atiku ayem, atiku penak rasane, tak neng gereja neh. Jadi konsistensi itu perlu ya, secara terus-menerus. Nah, ini yang menjadi masalah, kenapa kok orang nggak bisa tekun? Tidak sabar. Ya. Tidak sabar, Pak. Jadi kenapa ketekunan itu kadang tergantung situasi. Ya percaya atau enggak, kita tuh manusia seperti itu ya. Kadang kalau situasinya enak, gereja siap, gas, budal. Ayo pelayanan, ayo siap. Begitu rasane boyok, waduh loro kabeh. Ayo pelayanan, dasik lah boyokku luar rasane. Usia, maklum usia. Jadi begini Bapak Ibu, kenapa kok ya ketekunan itu tidak selalu berlangsung secara terus-menerus? Kita lihat ayat sebelumnya ya, maksudnya bukan ayat sebelumnya. Kita lihat bacaan kita hari ini ya. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Nah, ternyata ada dua ini ya. Dua hal yang begitu merintangi kita. Kenapa kok kita nggak bisa tekun? Ternyata ada dua ini Bapak Ibu. Ada beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Selama kita masih membawa beban, selama dosa itu masih kita simpan, jangan pernah berpikir untuk kita itu kompetitif ya. Orang bilang kalau di dalam perlombaan itu kompetitif. Kalau di motor GP itu dia tetap ada di barisan ke depan. Kan biasanya kalau motor GP itu balapan ada rombongan satu yang paling depan, rombongan dua itu yang barisan tengah, rombongan tiga itu barisan paling belakang. Nah, kalau konsistensi secara terus-menerus, ini bisa terus ada di barisan depan dan memperebutkan juara satu. Nah, Bapak Ibu, ternyata beban dan dosa itu begitu merintangi kita. Nah, ini ada penekanan ya, begitu merintangi kita. Nah, mungkin ada dari antara kita malam hari ini, dosa kita sudah merasa bahwa saya sudah berdosa dan saya sudah datang kepada Tuhan dan dosa saya diampuni. Oke lah, kita sudah berhenti berbuat dosa. Kita berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan dan berusaha untuk tetap ada di jalan Tuhan. Nah, oke lah, mungkin kita bisa memaklumi ya. Maksudnya itu memaklumi seperti ini. Ya, saya percaya, kita semua orang percaya, saya sudah tinggalkan dosa saya hidup benar di hadapan Tuhan, dan berusaha seperti semaksimal mungkin. Nah, yang pertama adalah beban, Bapak Ibu. Beban itu tidak bisa dikatakan dosa, tapi kalau dosa itu yang pasti beban lah ya. Tapi kalau beban belum tentu itu menjadi sebuah dosa. Tetapi terkadang kita tidak sadar bahwa sepanjang perjalanan kita membawa beban itu secara terus-menerus. Mungkin kita sudah berpikir bahwa sudah tidak berbuat dosa lagi. Tetapi dalam perjalanan kita merasa bahwa, hidup ini kok rasanya berat ya. Kenapa ya orang bisa merasa seperti itu? Kenapa saya orang Kristen nggak bisa merdeka? Hidup saya lepas. Walaupun ada masalah dan sebagainya, kenapa kok saya merasa seperti, rasanya kok beban itu selalu ada. Nah, Bapak Ibu, ini yang perlu kita pikirkan. Nah, ternyata Bapak Ibu, setelah saya pikir-pikir, apa sih beban itu sebenarnya?
Nah, Bapak Ibu, saya akan sedikit mendefinisikan ya. Beban yang dimaksud seperti ini adalah begini. Jadi segala sesuatu, ya dengar baik-baik, segala sesuatu yang menghalangi kita untuk dekat dengan Tuhan, itu biasanya menjadi beban. Nah, kita tanpa sadar ya, kenapa kok saya nggak bisa tekun ya? Ketekunan nggak bisa konsisten secara terus-menerus. Hari ini tekun, tiba-tiba loyo lagi. Besok tekun semangat, ayo melayani Tuhan, ayo berdoa, ayo dekat dengan Tuhan. Sebulan kemudian loyo lagi. Kenapa seperti itu? Nah, jangan-jangan ada dari antara kita semua ini yang tanpa kita sadar enggan melepaskan beban. Ya, bukan beban tuh taruh diri kita, bukan sebenarnya Bapak Ibu. Bapak Ibu memiliki beban atau tidak, sebenarnya keputusan ada di diri kita masing-masing. Amin. Nah, contoh misalkan ada sebuah masalah yang menghimpit saya rasanya. Tapi selama kita tidak itu menjadikan beban, kita tidak menjadikannya, kita tidak genggam terus, kita pikirkan secara terus-menerus. Nah, kita berserah, saya berserah pada Tuhan, lalu saya letakkan di bawah kaki Tuhan. Nah, sebenarnya begitu kita letakkan itu, harusnya kita lepas. Hilanglah beban kita, amin. Tapi selama itu kita pikirkan terus, kita pegang terus, itu akan menjadi beban. Dan jangan berpikir untuk bisa dekat dengan Tuhan kalau kita membawa beban seperti itu. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Saya punya sebuah kesaksian tahun 2012 kalau enggak 2013. Ya. Saya ini ada tanah di Ngunut, bukan tanah saya ya. Tanahnya kakak saya, dipercayakan saya untuk mengelola. Jadi dia bilang, dia setelah beli tanah itu, ya ini ada tanah 50 ru. Lumayan luas Bapak Ibu, 50 ru. Wis Olan, terserah kamu jadikan apa. Wis pokoknya saya pasrahkan sama kamu. Nanti kalau ada orang yang mau beli, jual aja enggak apa-apa. Nah, tapi selama belum ada yang beli, kamu mau bikin apa terserah. Nah, karena saya tidak mengerti soal bertani, bukan seperti Pak Kuat ya. Kalau Pak Kuat sudah sangat paham. Ya, kalau saya ngertinya mijet tuk, Pak. Mijet tuk tuh mijet piano. Ngertinya itu. Jadi kalau untuk bercocok tanam, wah belas enggak ngerti. Nah akhirnya saya bingung, wah ini harus diapakan. Lalu saya tanya beberapa orang di sekitar situ, ini yang sebelumnya pernah ditanami apa saja. Oh mereka bilang, oh tanami ini. Lalu, oh ini pernah tanami pepaya. Wah pepaya itu bagus. Di sini tumbuhnya subur, hasil panennya melimpah dan lain sebagainya. Udah akhirnya, wah ini gimana caranya? Wes gini ya, ada seseorang datang sama saya. Wes gimana kalau tak kerjakan ya, tak garape. Kamu yang modali, saya yang garap, nanti hasilnya kita bagi. Gitu ya Bapak Ibu ya. Pernah seperti gitu Bapak Ibu? Ya bagi hasil gitu ya, bagi hasil. Jadi modalnya saya, nanti yang nanami dia, dari modal apa? Bibit, terus kemudian pupuk dan lain sebagainya. Pokoknya perlu mengeluarkan modal untuk beli pupuk, untuk beli bibit. Ini baru minta saya nanti. Yang penting saya yang ngerjakan semua, kamu tahu bersih, nanti bagi hasil. Datanglah waktunya panen. Saya jarang lihat ya, jarang sekali lihat. Mungkin waktu selama tanam sampai panen tuh mungkin saya hanya 3 kali lihat ya. Jadi pertama saya lihat, wih bener. Buahnya tuh wah, luar biasa Bapak Ibu. Buahnya itu mantap gitu ya. Saya lihat, wih mantap, yang tanahnya subur, terus mungkin orangnya juga telaten ya. Nah itu belum panen. Oh saya main ke rumahnya, wah hasilnya pokoknya sip nih Mas Jerry, mantap ini. Paling ya sekitar 2-3 minggu lagi mulai panen. Nah pepaya itu biasanya kalau panen kan sekali panen, itu tidak langsung wurut dihabisin enggak ya. Misalkan pertama kali panen minggu ini, nanti panen lagi minggu depan, gitu Pak Kuat ya kira-kira ya. Nanti panen lagi berapa minggu kemudian, panen lagi berapa, karena matangnya kan tidak bersamaan, maksudnya gitu ya. Matangnya tidak bersamaan, jadi panennya tidak bisa sekali ret gitu dihabisin semua enggak. Nah saya datang yang kedua itu sudah panen yang kedua. Wah sudah, saya datang loh. Jadi setiap kali panen tuh tidak pernah panggil saya, tidak pernah ngabari saya, begitu datang loh. Sudah panen keberapa ini? Saya lihat ininya apa? Hasil petikannya itu saya tanya teman saya, oh ini yang sudah kedua ini. Oh sudah kedua toh. Akhirnya saya ke rumahnya, saya tanya,
Wah mas, piye mas? Sudah panen kedua nih. Wah iya mantep wes, pokoknya tapi kok nggak ngabarin. Jadi begini Bapak Ibu, begitu panen kan langsung ada pemborong datang ditimbang. Nah kan langsung dikasih uang. Nah itu harusnya kan kalau seperti itu kan paling tidak sama-sama tahu. Loh ini loh hasilnya sekian, dicatat. Oh ini hasilnya sekian, dicatat. Kan begitu. Itu enggak. Lah, apa tak kabari? Awakmu tak hubungi ra kenek kapan dihubungi. Tak lihat HP saya enggak ada miss call, enggak ada WA. Wah, ini saya mulai menangkap gelagat. Wah, enggak bener ini. Enggak bener ini. Udah. Begitu saya datang lagi, lu sudah habis Bapak Ibu pepayanya. Sudah habis, bener-bener habis. Jadi tinggal pohon buahnya sudah habis semua. Lalu saya datang ke orangnya, wah, ya iki iki, hasilnya apik. Tapi sik ngenteni yo engko bagi hasil. Loh, maksudnya ngenteni piye? Yo wis to pokoke ngenteni kok sekalian ya. Sak pohon-pohonnya kan iso dipanen kabeh. Memang biasanya begitu ya. Pohonnya itu juga bisa ditebangi semua untuk pakan jangkrik biasanya gitu ya, Bu ya. Laku juga kan. Nah, saya nggak ngerti waktu itu. Pohonnya yo laku tuh. Oh ya wes lo, ya wes tok pokoknya Bapak Ibu. Saya udah tahu bahwa ini dibohongi dan itu sebenarnya ganjel di hati saya ini. Ganjel tuh. Iku kayak wes panen 2 kali ditekoni omongnya enek catetane ndi wis to enek wis tak catet kabeh wis pokoke awakmu ruh resik koyoke enak ya ruh resik ngono wis pulang itu ganjel Bapak Ibu saya datang lagi ke sana loh kok buahnya habis wah ndak bener nih saya tanya kapan panennya enggak ngabarin ya angel awakmu dihubungi gitu aja wis akhirnya saya datangnya wis engko panen wite tak omongi awakmu ya wis. Begitu saya datang lagi kok nggak enak kabar. Begitu saya datang habis Bapak Ibu bersih sama sekali pohon-pohonnya itu bersih semua. Udah saya datang ke rumahnya. Begitu saya tanya, Mas, piye Mas hasilnya? Bah, iki hasilnya hampir tapi duitnya ora enak. Loh, maksudnya duit ora enak piye? Lah ngene iki yo piye yo? Yo pokoke duitnya sepurane iki duit kangge dhisik. Iya. Wah. Itu datang kali yang ketiga. Wah saya udah bener dari awal sudah saya pikir nggak bener orang ini. Wes engko ya minggu ngarep ya. Wes udah saya pulang. Tapi hati ini kan ganjel tuh Bapak Ibu. Ya biasanya kalau percaya atau enggak di mana hati kita berada di mana harta kita berada di situ hati kita berada pasti nggak akan tenang. Ada yang pernah ngalami seperti itu? Wong kan duwe utang aku ya. Duitku ning kono sik sakmene. Rasane pikiran iku ning kono. Kayak seperti gitu ya. Jadi waktu itu saya seperti gitu. Memang saya akui seperti gitu. Karena memang waktu itu keadaannya ya kita ya kalau mau dibilang pas-pasan ya pas lah. Pas butuh pas enek. Memang seperti itu. Akhirnya yang keempat terakhir saya bukan datang ke tanah itu tapi saya ke rumahnya. Orangnya bilang, "Pah, urung enek ya wis paham bulet gitu apa Bapak Ibu." Ada saya ini masa mau ngamuk mau ini wes saya pulang tapi hati ini nggak tenang. Wah tiap kali ingat itu jengkel ya ibadah ya ibadah tapi begitu ting kelingan wah mangkel nih Bapak Ibu rasanya mangkel itu nggak iso hilang sampai akhirnya itu berangsur beberapa lamanya akhirnya dalam hati iki percuma tak tagih percuma malah iso geger. Wes lebih baik tak lepas. Saya bilang istri saya wes nggak apa-apa ya, dilepas saja. Ya wes terserah. Kalau kamu sejahtera ya wes, ya sudah dilepas saja. Saya nggak tagih lu lah kok plong loh rasanya Bapak Ibu. Plong, nggak ganjel sama sekali ya. Wah, lek dipikir nggak tahu saya hasilnya sampai sekarang nggak tahu berapa. Kira-kira banyak teman kuat. Nggak kayak mikir neh, tak tagih neh lah ngono Pak. Kita akeh, langsung kepikiran balik tagih, akeh kok. Saya nggak tahu ya, tapi itu buahnya emang Pak Kuat. Jadi nggak tahu lakunya berapa, sampai sekarang jumlahnya nggak tahu. Begitu saya lepas sama istri saya sepakat, sudah kita lepas ya, sudah lepas, nggak usah ke sana, nggak usah diminta, ya sudah lepas saja. Langsung plong Bapak Ibu. Plong, jenuh enak rasanya Bapak Ibu. Plong kelingan itu ya wes mek sepintas, segitu. Dan apa yang terjadi? Gak lama kemudian saya ke tanah itu mau saya tanami lagi sama teman saya tanami sengon ya.
Lah kok saya dikabari, ya enggak kurung kabar apa? Loh wong sing anu mati. Loh kaget saya. Hah? Mati. Yo alah tak pikir oleh sak piro lho akhirnya kok korban nyawa. Bapak Ibu, jadi saya juga duh Tuhan gitu toh. Saya ya gimana ya? Ya takut ya. Kayak ngono ya ngedeni yo. Bapak Ibu menakutkan loh seperti itu sebenarnya. Makanya kalau dengan orang yang suka mengampuni, hati-hati. Amin. Kalau orang yang disakiti diam saja, mengampuni, mengasihi, Bapak Ibu hati-hati. Apa? Hati-hati. Apalagi kalau dengan anak Tuhan. Ya, apalagi kalau dengan anak Tuhan. Kaget saya, loh, mati. Wah, ini tidak berlangsung lama Bapak Ibu. Ya usianya mungkin sekitar 60-an. Orangnya itu usianya 60-an waktu itu ya. Usianya 60-an. Lah kok mati? Wah, saya langsung berpikir ya. Memang begitu kita lepas itu artinya kita menyerahkan itu kepada Tuhan. Gantinya Tuhan yang akan mengganti. Urusannya orang itu sudah bukan dengan urusan kita, bukan Bapak Ibu. Dengan siapa? Dengan Tuhan. Amin. Amin. Jadi begitu Bapak Ibu, saya lepas, saya wes pokoknya awas yo urusanmu arek karo Tuhan. Ya jangan seperti begitu. Ngelepas ya ngelepas saja, benci nggak ada sama sekali. Wes apapun yang terjadi ke orang itu sudah bukan urusan saya. Lupakan, lepaskan semua. Nah, nanti ada apa-apa dengan orang itu sudah bukan urusan kita. Jangan kita ngelepas supaya dibual sampai Tuhan. Wah, jangan seperti gitu juga ya. Itu benar-benar saya nggak nyangka kalau akhirnya orangnya mati itu nggak nyangka. Karena saya berpikir, ya sudah saya lepas, saya lupakan semuanya. Yang penting saya ada kemerdekaan. Amin. Kemerdekaan rasanya plong dan lain sebagainya. Urusan orang itu terserah. Sampai akhirnya saya dikabari orangnya mati itu ngeri juga ya. Makanya kalau jadi orang percaya jangan main-main. Jangan main-main. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau sudah menjadi urusan kita sudah lepas. Artinya kan gini Bapak. Tadi itu beban saya ambil. Ngerti ya maksudnya ya? Itu beban saya ambil jadi pikiran memberatkan hati pikiran saya lek kelingan mangkel terus. Coba bayangkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus terima kasih aku mengucap syukur dengan sukacitamu. Tapi begitu kelingan ting langsung mangkel. Terus katanya sukacita. Tapi hatinya mangkel. Itu nggak bisa dipungkiri. Pasti seperti itu. Nah beban-beban yang seperti ini loh. Kadang nggak kita sadari. Kita pegang erat. Kita takut kehilangan, padahal itu sebenarnya menjadi beban. Padahal sebenarnya kalau kita lepas Tuhan sanggup mencukupkan? Sanggup? Amin? Amin? Sungguhan toh ini. Sungguhan. Artinya kalau kita percaya Tuhan sanggup, ya sudah begitu dilepas-lepaskan saja. Soal nanti loh, saya padahal lagi butuh ini. Kan percaya Tuhan sanggup mencukupkan. Kalau Tuhan sanggup mencukupkan ya sudah. Begitu kita taruh di bawah kaki Tuhan, urusannya Tuhan yang mencukupkan. Amin. Soal uang itu dibawa lari atau apalah itu namanya, ya itu urusannya orang itu. Yang penting soal menyediakan, soal mencukupkan kebutuhan dan lain sebagainya, urusannya Tuhan. Karena apa? Beban itu kita sudah letakkan. Tuhan ini loh saya letakkan beban saya. Saya tidak mau pikirkan lagi. Sekarang menjadi urusan Tuhan. Oh enak loh sebenarnya Bapak Ibu. Oh enak loh sebenarnya seperti itu. Siapa yang gak mau seperti gitu? Tapi kenapa ya kadang kita itu apa didewekep ini. Jangan senggol didik. Apa toh? Padahal itu menyiksa loh seperti itu. Tapi kenapa kebanyakan kita kok suka menggenggam seperti gitu ya? Takut kehilangan dan lain sebagainya. Nah ingat beban-beban seperti ini begitu merintangi kita. Jangan pernah berpikir kita akan maju dalam perlombaan. Enggak, kita akan jalan di tempat. Bertumbuh ya tidak. Kekristenan kita ya biasa-biasa saja. Kita ngelihat orang lain hidupnya kok sukacita. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin, amin. Hidupnya benar-benar sukacita. Tapi kita hanya di mulut saja. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Sukacita, sukacita. Wah.
Tapi pulang rasanya kok wah, ngganjel ning ati opo ya rasane iki mang. Tiba aku kelingan masalahku. Wah iya wes. Beban-beban seperti ini loh yang menghalangi kita. Jadi apapun beban yang saat ini ada di dalam diri kita, sengaja atau enggak sengaja, kadang saya percaya bahwa kita itu enggak sengaja untuk memegang erat terus. Memegang erat terus akhirnya jadinya kita itu kewalahan sendiri. Padahal serahkanlah, serahkan pada Yesus. Kalau sudah diserahkan, artinya kita nggak sudah pegang apa-apa. Saya pernah ingat ya, tahun lalu kalau nggak salah, saya bawa renungan seperti ini. Ini berat atau ringan kira-kira? Ada yang nggak kuat ngangkat ini? Semua kuat ya ngangkat ini? Kuat. Apalagi Pak kuat ya, saya pasti kuat ya. Megang begini Bapak Ibu ini ringan ini, ringan. Ini anak saya yang paling kecil bisa. Ini Mas Bri aja pegang begini bisa. Bayangkan kalau kita pegang begini secara terus-menerus. Ya, kita pegang begini 5 menit aman. 10 menit masih aman. Tanpa kita sadari 1 jam, kemeng rotokan rasanya. 2 jam, 5 jam, kuaku rasanya. Akhirnya jadi berat Bapak Ibu. Beban hidup tuh ya seperti itu. Tapi coba misalkan ini Pak Juan, saya serahkan ke Pak Juan nih. Akhirnya Pak Juan yang memegang, saya bebas, saya merdeka. Tangan saya rasanya jadi enak. Itu sama dengan diri kita. Kalau kita itu merasa bahwa ada sesuatu yang memberatkan, kita pegang, kita erat, nggak mau melepaskan. Ingat yang baik sampaikan kemarin tuh, yang monyet memasukkan tangannya ke dalam botol yang isinya pisang. Begitu pisangnya dipegang, diangkat, loh, tidak lepas. Tangannya tidak bisa lepas dari botol, nyangkut. Begitu dilepas, loh, enak. Tapi begitu itu pisangnya dipegang, botolnya dibawa kemana-mana, nggak bisa lepas. Nah, itu namanya beban Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menjadi orang yang percaya, harusnya percaya sepenuhnya sama Tuhan. Begitu saya punya beban, Tuhan ini loh, saya pasrahkan sudah. Saya mau merdeka di dalam Tuhan. Saya mau dekat dengan Tuhan. Saya mau tenang bersama Tuhan. Kalau ini beban kita bawa terus, pikiran kita ke situ terus, nggak akan mungkin kita bisa dekat dengan Tuhan. Kalau nggak bisa dekat dengan Tuhan, nggak akan mungkin kita bisa tenang. Amin. Jadi kalau ini beban kita taruh, baru kita bisa dekat dengan Tuhan. Baru kita bisa mengalami hatiku tenang, berada dekatmu. Seperti gitu Pak. Tapi kalau selama beban itu kita pegang erat, fokus kita di situ. Noleh ke Tuhan, balik ke beban lagi. Noleh ke Tuhan dulu, balik ke beban lagi. Jadi hari ini tekun, tiba-tiba besok kendor. Ingat Tuhan, balik ke Tuhan semangat. 2-3 hari kendor lagi. Nah, tidak bisa konsisten. Amin. Saya tidak tahu bebannya apa Bapak Ibu apa malam hari ini. Tetapi kalau Bapak Ibu percaya Tuhan, letakkan beban itu, serahkan sama Tuhan, wis ora usah dipikir lagi. Ya. Mas Yeri tidak tahu rasanya awak loro kabeh. Saya itu sakit nggak sembuh-sembuh. Rasanya loro kabeh. Terus lek ngletakne piye? Ingat khotbah minggu lalu ya. Hari Minggu kemarin yang datang ingat ya khotbahnya. Kalau ada masalah, nggak usah berdoa minta masalah itu diselesaikan. Nggak usah. Loh ini saya ngalami loh Bu. Bapak Ibu saya ngalami loh. Bener-bener ngalami. Saya ingat pernah saksikan juga waktu saya kena batu ginjal itu. Saya nggak tahu kalau ternyata waktu itu batu ginjal, rasanya sakitnya minta ampun Bapak Ibu. Sakit di pinggang belakang ini, sakitnya itu sampai dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Itu ganti baju itu ada kalau 6-7 kali nih rasanya. Karena nahan sakit berkeringat dingin, sakitnya sampai gulung-gulung tuh. Semua posisi saya coba salah semua, sakit semua. Tapi saya sudah bilang Tuhan saya percaya Tuhan tolong. Wes sudah, kalau sudah begitu ya sudah, sakit ya dirasakan nih. Dan ternyata Bapak Ibu ada kemuliaan yang dinyatakan. Amin. Beberapa hari kemudian itu keluar dengan sendirinya loh batu itu.
Saya nggak tahu, saya tahunya kalau itu batu ginjal begitu saya kencing, tiba-tiba keluduk. Loh, kaget saya, apa itu? Tak pegang, kayak batu karang itu loh Bu. Bapak Ibu ya, kayak batu karang saya pegang tuh tajam. Saya kasih lihat istri saya, sampai dia bayangkan, ngeri rasanya kayak apa itu? Ya itu loh, rasanya sakitnya kayak apa. Tapi itu keluar dengan sendirinya. Nah, ternyata ada beberapa pelajaran yang Tuhan kasih dalam hidup saya. Bapak Ibu kalau ngadepin masalah, bebannya tidak usah dipegang erat, pasrahkan aja sama Tuhan. Kemarin loh khotbahnya, tanya Roh Kudus saya harus belajar apa hari ini dari masalah ini. Udahlah dikasih tahu. Dan kalau sudah seperti gitu, rasanya wenteng Bapak Ibu. Merdeka. Haleluya. Merdeka. Lo tangannya diangkat tuh, merdeka. Lo sekali lagi, merdeka. Merdeka. Lemes. Nah, sudah malam hari ini apapun yang terjadi ke depannya maupun sekarang ini saya nggak tahu, mungkin ada yang gendong beban, rasanya uripu abot jadi orang Kristen. Padahal orang Kristen itu tidak harusnya terpengaruh dengan apapun loh ya. Masalah abot, masalah enteng itu nggak mempengaruhi. Karena apa? Bebannya sudah diserahkan kepada Tuhan yang sudah bekerja. Sudah walaupun sakitnya kita rasakan, tapi hati tetap bersuka cita, nggak bisa ngalahin itu Bapak Ibu. Pernah ngerasakan sakit luar biasa, tapi hati bersuka cita, sakitnya hilang. Karena apa? Hati yang gembira adalah obat. Itu benar itu ternyata. Benar itu Bapak Ibu. Jadi walaupun kesakitan, tapi kalau hati yang menggebu-gebu cinta Tuhan, rasanya meluap-luap ini hati ini rasanya. Jadi kalau malam hari ini yang memegang beban, dilepas saja bebannya. Kasih aja sama Tuhan. Amin. Nah, baru kita bisa berjalan maju. Amin. Mari kita berdoa. Sudah 9:30 ya. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini kami sangat mengucap syukur apa yang telah Tuhan sampaikan kepada kami semua. Kalaupun malam hari ini ada beban-beban yang masih sengaja ataupun tidak sengaja kami pegang erat, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu setiap hati yang hadir malam hari ini, dan Engkau menilik setiap hati kami semua. Engkau tahu dan Engkau berurusan dengan kami. Kalau ada hati-hati yang belum bisa mengampuni, Tuhan Engkau beracara buat kami semua. Kalaupun ada beban, masalah, persoalan yang terus kami pegang, kami pegang erat, kami berdoa malam hari ini supaya kami rela melepaskan dan kami serahkan kepada Tuhan. Karena Engkau yang berdaulat atas hidup kami, dan kiranya kami menjadi percaya bahwa kalau Tuhan berdaulat atas hidup kami, Tuhan yang mengatur hidup kami, begitu kami menyerahkan beban itu, Tuhan yang berurusan dengan beban itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau menjadi penghiburan untuk kami semua. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.